Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membahas tentang persamaan linear dua variabel dan ketidaksamaan linear dua variabel. Kali ini saya akan menunjukkan bedanya PLCV atau persamaan linear satu variabel dengan dua variabel. Intinya terletak pada variabel yang di sini diwakili oleh X. Kalau semisal kita menemukan variabel itu ada dua, kalau semisal ini ada rumusnya A, X plus B sama dengan C. Jadi ini yang disebut persamaan linear satu variabel. Jadi kalau variabel itu mendampingi dari koefisien. Kalau dia sendiri seperti ini, dia adalah konstanta. Sehingga kalau ada variabel yang beda, artinya di sini saya contohkan adalah X dan Y. Inilah yang disebut bahwa variabel persamaan linear dua variabel. Secara umum bentuk persamaannya adalah seperti ini. Jadi persamaan satu itu adalah Px plus Qy sama dengan R, bisa juga Px plus Wj sama dengan Z. Sehingga ada dua variabel yaitu X dan Y. Selanjutnya kita akan menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, yaitu mengganti setiap besaran yang ada di masa tersebut dengan variabel. Biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Yang kedua adalah membuat model matematika dari masa tersebut. Bisa dirumuskan mengikuti bentuk umum SPLDF. Yang ketiga adalah mencari solusi dari model permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDF. Metode penyelesaian di sini ada beberapa metode. Yang pertama adalah menggunakan grafik. Kita contohkan adalah misalkan persamaan satu itu adalah negatif X ditambah Y sama dengan 70. Kalau misalkan kita ganti X-nya itu 0 dan Y-nya 0, maka ketemu X, Y sama dengan 0,70, dan kalau misal Y-nya itu adalah 0, maka negatif 70,0, sehingga akan ketemu kita hubungkan grafik di sini antara X sama Y. Untuk persamaan kedua yaitu 2X negatif Y atau kurang Y sama dengan 30. Maka kita cari X-nya sama dengan 0, maka Y-nya ketemu negatif 30. Sehingga XY atau koordinat titik XY adalah 0, negatif 30. Saat Y adalah 0, maka X-nya 15. Sehingga diperoleh titik X, Y itu adalah 15,0. Sehingga kita akan membuat grafik seperti di gambar ini. Jadi kita akan menemukan satu titik potong antara dua garis di grafik yang kita lihat di sini. Yang persamaan satu itu adalah warna biru dan persamaan dua adalah warna merah. Selanjutnya adalah metode eliminasi. Metode eliminasi ini salah satunya akan kita buang antara X sama Y. Misal ada persamaan mencari nilai X sama koefisien Y. Sehingga kalau kita eliminasi, maka Y di sini akan kita nolkan atau kita hilangkan, sehingga nanti X-nya bisa ketemu. Kalau sudah ketemu, maka bisa kita substitusikan ke masing-masing persamaan, sehingga Y-nya nanti ketemu. Metode substitusi yaitu dengan persamaan yang sama, maka kita akan mencari nilai X, sehingga kita substitusikan dari persamaan satu ini negatif X ditambah Y sama dengan 70, maka kita cari Y-nya dulu, sehingga negatif X akan pindah ke ruas kanan, sehingga dia berubah jadi positif. Sehingga nanti akan kita ketemukan bahwa semisal Y-nya itu adalah 70 plus X, maka kita masukkan ke dalam persamaan 2 di sini, maka X-nya ketemu 100. Jika X sudah ketemu 100, maka Y-nya akan kita
substitusikan nilai 100 ini ke persamaan D. Selanjutnya adalah metode gabungan, yaitu misalkan kita cari X-nya dulu. Untuk mencari nilai X, maka kita samakan koefisien Z, sama seperti eliminasi seperti ini, baru nanti kita substitusikan. Jadi ada gabungan eliminasi dan disubstitusikan. Contoh persamaan linear, misal ini ada beberapa cerita bahwa si Rogu ini disuruh ibunya untuk membelikan kolak pisang, yang mana di situ dikasih uang 20 ribuan, sehingga uangnya adalah 40 ribu. Seingat ibunya harganya satu kolak pisang itu 8 ribu. Maka Rogu ini tidak tahu pasti kira-kira dapat berapa banyak kolak yang harus dibeli. Untuk mengetahuinya, yaitu kita akan membuat sebuah persamaan dari pembelian kolak itu menjadi sebuah persamaan linear. Anggap saja jumlah kolak itu adalah X, dan Rogu itu menghabiskan uang 40 ribu untuk membeli. Seharga sebungkusnya 8 ribu, maka kita bisa membuat persamaan yaitu 8 ribu X sama dengan 4 ribu. Jadi untuk mengetahui X adalah 40 ribu dibagi 8 ribu, sehingga hasilnya adalah 5 bungkus. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa persamaan linear itu adalah persamaan yang mengandung variabel berpangkat 1. Persamaan ini juga disebut dengan persamaan derajat 1. Adapun bentuk umum dari persamaan linear adalah AX plus B sama dengan C. Selanjutnya adalah pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear ini adalah kalimat yang mengandung tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Bentuknya seperti ini. Jadi rumus umumnya adalah AX plus B. Di sini ada tanda pertidaksamaan. Pertidaksamaan dalam bentuk garis bilangan, semisal ini adalah X lebih dari 2, maka nilai X-nya itu adalah yang arah kanan ini. Kalau X kurang dari 3, maka kita tarik garis seperti ini, maka dia ke panahnya ke arah kiri. Sehingga kemungkinan nilainya adalah, nilainya adalah 2, 1, 0, negatif 1, sampai seterusnya. X lebih besar, lebih dari sama dengan 4, berarti 4 ini juga masuk dalam nilai. Jadi nilainya adalah 4, 5, 6, 7, 8, sampai sekian. Begitu juga X kurang dari sama dengan 5, jadi jawabannya adalah 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1. Lalu bagaimana penyelesaian di dalam pertidaksamaan? Misalkan kita contohkan adalah X dikurangi 3 kurang dari 8, kembalinya seperti ini. Begitu juga dengan ini, 3X min 4 lebih dari 2X plus 5. Pertidaksamaan dalam kehidupan sehari-hari, semisal Rogu membawa beban kurang dari 24 kilo. Satu karung baju mempunyai berat sebesar 3 kilo dan satu karung celana beratnya 2 kilo. Jadi di sini ada dua variabel, yang satu adalah baju yang 3 kilo dan celana. Maka bisa kita buat pertidaksamaan linear dengan kata kunci adalah kurang atau lebih dari. Dua variabel di sini mengingat bahwa tadi adalah baju dan celana, maka persamaannya adalah 3X plus 2Y kurang dari 24. Maka langkah penyelesaiannya adalah kita cari titik X saat Y 0 dan sebaliknya. Maka kita akan gambar grafik yang menghubungkan kedua titik, dan selanjutnya adalah hasil kedua bersesuaian dengan tanda. Kita coba mengikuti langkah-langkahnya. Yang pertama adalah di titik X. Kalau kita mencari titik X, maka Y disama dengankan 0. Maka pada persamaan 3X plus 2Y sama dengan 24, maka nilai X adalah 8, yaitu X 20 sama dengan 24 dibagi 3. Begitu juga untuk X ketika 0 didapat 2Y sama dengan 24, yaitu Y sama dengan 12, diperoleh dari 24 dibagi 2.
Langkah selanjutnya adalah menggambar grafik yang menghubungkan kedua titik, di mana X adalah 8 dan Y adalah 12. Ini adalah gambar grafik yang mana kita menggunakan garis merah yang menghubungkan X di titik 8 dan Y di titik 12. Di grafik ini itu adalah karena menyangkut jumlah barang, itu tidak mungkin nilai negatif, sehingga tanda X dan Y di negatif kita kasih tanda silang. Artinya bukan daerah penyelesaian di 3X plus 2Y kurang dari 24. Artinya kalau kita semisal mengganti X dengan 5 dan Y diganti dengan 1, maka persamaan 3X plus 2Y kurang dari 24, kita akan menemukan bahwa 3 kali 5 ditambah 2 kali 1 kurang dari 24. Sehingga 3 kali 5, 15, dan 2 kali 1, 2. Sehingga 17 itu adalah kurang dari 24. Maka daerah yang kita arsir itu ada